sekalian, kembali kita bertemu dalam program Family Bible Reading Journey. Dan sebelum kita mulai pembacaan hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini kami membaca firman-Mu, berbicara melalui firman-Mu. Dan kami percaya ada rema Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan kita malam ini diambil dari kitab Bilangan pasal 26 ayat 1-14 dengan judul perikop Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henok kaum orang Henok, dari Palu kaum orang Palu, dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika 250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yakin kaum orang Yakin, dari Zerah kaum orang Zerah, dan dari Saul kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Demikianlah firman Tuhan, dan apa yang bisa kita ambil rema dari pembacaan malam hari ini adalah bagaimana Tuhan yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, dia tidak perlu dibela, Bapak Ibu. Apa yang salah, Tuhan langsung nyatakan. Seperti kejadian yang tertulis dalam Bilangan 26 ayat 9 dan 10, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Dan perhatikan ayat 10, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan bukan butuh pembelaan. Manusia diciptakan bukan untuk membela Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Itulah Tuhan yang benar, itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah terbuka akan hal ini, dan saya berdoa kita semua terus menyuarakan kebenaran ini, terus membagikan keselamatan, kebenaran hanya ada dalam Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah dibagikan, yang sudah kami baca. Kami berdoa itu menjadi rema dalam hati kami. Kami tahu kami tidak ada dalam jalan yang salah. Kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas kami, Tuhan yang tidak perlu kami bela. Bahkan kami diperhatikan, kami disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang